Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ekuitas akuntansi pemerintahan yang beranggotakan Faradisa Lalita Siwi nomor presensi 11, Gina Laila nomor presensi 13, Matsna Marifatul nomor presensi 21, Nurul Hidayatu Sidkiah nomor presensi 24, Sheila Sabila nomor presensi 32, Sri Susanti nomor presensi 33. Pengertian: secara umum, ekuitas atau modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Berdasarkan ketentuan PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Jenis ekuitas dana pemerintah: pertama, ekuitas dana lancar; kedua, ekuitas dana investasi; ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Aset lancar terdiri dari kas dan sumber daya lain yang dapat dicairkan dalam satu periode akuntansi. Pertama, kas di bendahara penerimaan; kedua, kas di bendahara pengeluaran; ketiga, piutang pajak atau retribusi daerah; keempat, bagian lancar piutang jangka panjang; kelima, persediaan. Ekuitas dana investasi yaitu kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Entitas dana investasi terdiri atas jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurang dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan adalah kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam akuntansi pemerintahan Indonesia, akan mengubah struktur persamaan akuntansi menjadi sebagai berikut: aset sama dengan kewajiban, ditambah ekuitas dana lancar, ditambah ekuitas dana investasi, ditambah ekuitas dana cadangan. Fungsi ekuitas dalam akuntansi pemerintah adalah untuk menggambarkan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan finansial pemerintah. Ekuitas dilaporkan dalam bentuk laporan perubahan ekuitas. LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas, yaitu ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi, dan ekuitas akhir. Berikut adalah contoh studi kasus ekuitas pemerintah. Kabupaten Minatani pada tahun 2018 pertama kali mengadakan inventarisasi dengan data sebagai berikut. Kas di kas daerah sebesar Rp562.500.000, persediaan sebesar Rp225.000.000, aset tetap sebesar Rp337.500.000, dana cadangan sebesar Rp112.500.000, utang jangka panjang sebesar Rp281.250.000, dan utang jangka pendek sebesar Rp135.000.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta menghitung A. Ekuitas dana lancar, B. Ekuitas dana investasi, dan yang terakhir, ekuitas dana cadangan. Untuk menghitung ekuitas dana lancar, kita dapat mengurangkan akun aset lancar dengan akun kewajiban jangka pendek. Berarti Rp562.500.000 dijumlahkan terlebih dahulu dengan Rp225 juta, kemudian dikurangkan dengan Rp135 juta, dan menghasilkan ekuitas dana lancar sebesar Rp652.500.000. B. Ekuitas dana investasi, kita dapat mengurangkan akun aset tetap dengan akun kewajiban jangka panjang. Berarti Rp337.500.000 dikurangkan dengan Rp281.250.000, dan ekuitas dana investasi sebesar Rp56.250.000. Ekuitas dana cadangan, berarti kita dapat langsung memasukkan jumlah dana cadangan yang kita miliki, berarti sebesar Rp112.500.000.
Berikut adalah contoh studi kasus ekuitas dana pemerintah yang dapat kalian kerjakan. Selamat mengerjakan.